Oke, baik, terima kasih adek. Adek-adek, sebelum mulai dari pembelajaran kakak akan absen satu persatu ya. Julita Kawaiwali, Veronica Bonsele, Maria Delviana Neunu, Andriana Rifantahu, Maria Marinyata Mneab, Margareta Tili, Maria Immaculata Aton, Eleonora Nesena Yove, Nidi Arifson Bella, Dian Irnawati Pak, Berselin Sunando, Justinus Kofi Soleh. Bolos kenapa? Dia tidak suka ikut belajar, Pak. Oke, salam untuk dia dari kakak Dini. Oke, adik-adik, pada pagi hari ini sebelumnya kakak ingin bertanya dulu, apakah adik-adik masih mengingat materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Tidak, Pak. Ingat ya, Pak. Kalau ingat, bersyukur karena minggu depan kita akan menghadapi UTS. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang jamur. Ada tahu tumbuhan jamur? Tidak tahu, Pak. Tahu, Pak? Wah, Biasa kan dimakan, Pak. oke, bisa dimakan juga ya. Ya, enak. Ya. Gizi. Jadi jamur merupakan organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan jamur ini dalam mempunyai klorofil. Jamur ini ada yang bersifat uniselular dan ada yang bersifat multiselular. Oke, baik. Dan selain itu jamur juga terdapat benang kecil yang disebut dengan hifa. Ada tahu apa yang dimaksud dengan hifa? Oke, baik, terima kasih Adik Dian. Jadi hifa adalah filamen panjang dan berdalam seperti benang. Adik-adik, kita akan masuk dalam kita akan yang berikutnya adalah reproduksi jamur. Ada tahu cara reproduksi jamur? Ya, tahu, Pak. Oke, baik. Jadi jamur ini bereproduksi dengan dua cara, yaitu yang pertama secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual generatif. Kalau vegetatif itu dengan cara pembentukan tunas, sedangkan generatif itu dengan spora peleburan antara hifa berjenis positif dan hifa berjenis negatif. Pak, di belakang diskusi. Harap tenang ya adik-adik di sini ada tahu ciri-ciri jamur? Kita akan masuk ke ciri-ciri jamur. Maaf, huruf kakak kurang bagus ya. Bagus, Pak. Ada tahu ciri-ciri jamur? Tahu. Oke, baik. Apa nih? Dia yang pertama. Oke, baik, bisa. Dia tidak berklorofil. Ya, Dia tidak berklorofil. organismenya seluler dan juga multiseluler. Ya, betul sekali dia. Uniselular dan Dan multiselular. juga multi, Pak. Uniselular dan multiselular. Dan berikut mungkin ini dia tidak berhifa atau tidak bersekat. Ya, betul. Cara reproduksinya secara seksual dan seksual. Oke, baik. Kalau reproduksi secara seksual kan? Seksual. Dia ingat Oke, baik. reproduksi sekat. Curiga tuh. Reproduksi Kami sudah pernah seksual Dan dan aseksual. asek ya. Ya, Pak. Seks dan asek. Asek. Aseksual. Untuk kamu reproduksi laki-laki bagus sekali ya. Baik, Pak. Jangan tanya lagi, Pak. Itu dong hobi. Oke, baik. Tadi yang sudah dijelaskan oleh adik-adik pada semua. Jadi ciri-ciri jamur itu merupakan organisme eukariota yang menghasilkan spora. Yang kedua uniselular dan multiselular. Yang ketiga itu bereproduksi secara seksual aseksual. Dan masih ada banyak ciri-ciri lain.
Ada tahu itu manfaat jamur? Tahu Tahu Pak. Apa tuh? manfaatnya bisa dimakan, bisa dijadikan obat. Oke, betul sekali kawan adik-adik. Jadi di sini manfaat jamur itu sebagai bahan makanan bisa, yang berikutnya sebagai pelindung. Bisa jamur itu diolah untuk bisa melindungi kulit. Iya. Dari apa? Bisa dibuat bahan kosmetik, bisa. Kalau untuk kesehatan itu bisa mencegah kanker serviks. Oh itu yang untuk serviks kan di bagian. Iya, di bagian ini. Ada kita akan masuk ke dalam klasifikasi jamur. Apa ada tahu klasifikasi? Tahu Pak, pengelompokan atau pengelompokan. Ya, betul sekali. Jadi klasifikasi jamur itu pengelompokan jamur berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya. Berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya dibagi menjadi 4. Itu yang pertama itu Ascomycota, yang kedua Basidiomycota, yang ketiga Deuteromycota, dan yang keempat Zygomycota. Yang pertama itu Ascomycota. Tulisannya Ascomycota, dibaca Ascomycota ya. Yang kedua Basidiomycota, Diomycota. Yang ketiga Zygomycota, dan yang keempat itu Deuteromycota. Yang pertama itu Zygomycota. Kita akan membahas satu persatu ya adik-adik. Ya, kakak akan yang pertama itu Zygomycota. Kakak akan membahas tentang Zygomycota. Jamur ini mengapa jamur ini? Anda tahu mengapa jamur ini diberi nama Zygomycota? Tidak tahu. Oke, baik. Mungkin berhubungan dengan Oke, baik, betul sekali. Jawabannya agak benar. Jamur ini dinamakan Zygomycota karena jamur ini menghasilkan zigospora. Zigospora. Dan dia menghasilkan zigospora, makanya para peneliti menamakan jamur itu sebagai jamur zigospora. Mungkin ada tahu apa yang dimaksud zigospora? Ada tahu zigospora apa yang dimaksud zigospora? Jadi zigospora adalah hasil penebulan antara gamet tobium yang sama atau berbeda. Zygomycota sendiri, jamur Zygomycota sendiri berhabitat bisa di air, di tanah yang lembab, bisa di apa nih? Oke, baik, jadi habitatnya di tanah yang lembab ya. Atau biasanya tumbuh di pohon yang kering itu. Dia bisa menempel-nempel pada pohon kering. Kita akan masuk cara reproduksi jamur Zygomycota. Jamur Zygomycota ini bereproduksi dengan dua cara. Itu yang pertama itu secara aseksual dan seksual. Kalau seksual itu dengan cara konjugasi. Kalau aseksual itu dengan spora non-motil yang dihasilkan oleh sporogium. Pak, semua tanya. Konjugasi itu apa? Konjugasi sendiri adalah oke, baik, tadi pertanyaan ya. Pak, ini tadi kan bilang dia punya reproduksinya itu yang seksual Kak, seksual tadi melalui konjugasi. Oh, seksual. Nah, di sini yang saya tanyakan itu konjugasi itu apa? Jadi dari konjugasi sendiri adalah proses transfer materi genetik dari
individu lain, organisme lain. Dari genetik berupa apa? Materi genetik yang diambil misalnya dia akan turunkan sifat dari zigot misalnya kalau jika zigot ini jadi dalam itu materi genetik. Kita akan sebut peranan dari zigot. Peranan zigot itu bermanfaat dalam pembuatan makanan, misalnya ada pernah dengar nih jamur Rhizopus stolonifer? Pernah, hanya belum pernah makan. Nah, itu harus coba. Rhizopus stolonifer sendiri juga bisa digunakan untuk membuat tempe dan ragi. Yang kedua kita masuk dalam berikutnya adalah jamur Ascomycota. Betul. Kita masuk dalam Ascomycota. Ascomycota ini bercirikan talusan terdiri atas miselium bersekat. Ascomycota ini dia sama juga, dia reproduksi dengan dua cara itu. Ada yang pertama itu seksual dan yang kedua aseksual. Kalau secara seksual itu dia akan menghasilkan ascospora. Kalau aseksual itu dia akan menghasilkan conidium. Ada pernah dengar istilah conidium? Tidak pernah. Jadi conidium adalah askus antara kromosom jamur. Dan berikut kita akan masuk dalam di Ascomycota sendiri terdapat macam-macam askus. Yang pertama itu ada askus tanpa askopar. Askus tanpa askopar. Yang berikutnya adalah askus yang askopar. Nah, bisa lihat? Bisa. Askus yang askopar dia berbentuk seperti mangkok. Ada yang pernah lihat mangkok? Ada. Biasa jadi makan bakso. Ya betul. Yang terakhir adalah ada askus yang berbentuk seperti botol. Misalnya kayak botol apa tuh? Aqua. Itu. Yang berikutnya kita masuk dalam yang berikutnya tentang Basidiomycota. Ya, Basidiomycota merupakan jamur yang spesies jamur yang makroskopis dan amat mencolok. Ada tahu itu makroskopis? Makro berarti besar. Ya betul. Berikutnya adalah peranan dari Basidiomycota. Ada tahu peranan Basidiomycota? Tidak tahu, Bos. Dia sama kayak jamur-jamur yang sebelumnya. Perannya itu peran yang menguntungkan. Iya. Itu sebagai bahan makanan. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih. Di Jepang biasa digunakan sebagai bahan makanan. Kalau di Indonesia juga. Di Indonesia juga bisa digunakan sebagai bahan makanan. Habis itu bisa digunakan sebagai bahan kosmetik, bisa diolah lalu digunakan sebagai bahan kosmetik. Yang berikutnya adalah cara reproduksi. Dia juga sama. Reproduksi dari Basidiomycota ini sama kayak Ascomycota dan Zygomycota itu dengan cara itu secara seksual dan aseksual. Yang keempat, yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang Deuteromycota. Ada pernah lihat nama Deuteromycota?
Jamur degong mikota itu yang biasa tumbuh di bawah pohon jagung. Di bawah apa Pak? Biasa di sini sebut dalam kuku. Apa? Biasa tumbuh di mana? Di bawah pohon jagung atau di hutan-hutan. Biasa di daerah sini biasa disebut dalam kuku. Oh iya, jamur. Di Sorma kami itu dia. Biasa Saya tidak dipakai. tahu Pak ya. Saya tidak tahu ya. Oke, baik. Jadi cara reproduksi dari Deuteromycota ini sama juga seperti ke jamur sebelumnya, tapi Deuteromycota ini belum diketahui cara reproduksi aseksualnya. Kalau seksualnya sudah diketahui, tapi aseksualnya belum diketahui. Yang berikut adalah peranan dari Zygomycota sendiri. Jamur ini bersifat saprofit, banyak di jenis materi organik. Contoh, oke Pak, jadi mungkin ada di sini kita masuk peranan jamur dari Deuteromycota ini bisa dikonsumsi atau bisa dikonsumsi dan bisa digunakan sebagai bahan kosmetik. Adik-adik bisa merangkum materi yang kita pelajari minggu ini. Ada yang bisa? Iya. Oke, baik, di sini ada yang bisa merangkum semua materi yang telah kita pelajari minggu ini? Bisa Hari Pak. ini. Oke, baik, dipersilakan adik. Ya, materi hari ini tentang jamur. Nah, jamur itu adalah kelompok Bundomu. Dia termasuk pada dikelompokkan ke dalam fungi, ya, fungi. Dan jamur itu ada 4, yaitu ada Ascomycota, ada Basidiomycota, Zygomycota, dan Deuteromycota. Nah, kalau Ascomycota itu dia menghasilkan ascospora dan juga conidium, sedangkan Zygomycota menghasilkan zygospora, Basidiomycota menghasilkan basidiospora, dan Deuteromycota itu manfaatnya itu beragam. Itu ada yang digunakan sebagai bahan makanan, ada juga yang digunakan sebagai obat-obatan, dan juga digunakan sebagai bahan kosmetik. Oke, baik, terima kasih Adik Dian sudah merangkul. Jadi di sini Pak kakak merangkumnya merangkum. Dan jadi jamur adalah makhluk hidup eukariota yang bersel satu, multiselular dan heterotrof. Jamur ini menyerap makanan dengan cara mengambil jamur ini mengambil makanan dengan cara menembak pada induk lain. Cara program biakannya itu ada 2, itu secara seksual dan aseksual. Jamur ada yang bersifat menguntungkan, ada yang bersifat merugikan. Contohnya beberapa anggota dari Basidiomycota seperti jamur kuping dan jamur merang dapat dimakan. Beberapa anggota Ascomycota seperti Penicillium dari Ascomycota seperti Penicillium notatum itu bisa digunakan sebagai penghasil antibiotik. Baik adik-adik, terima kasih karena telah mengikuti pelajaran dengan baik. Adik-adik Pak akan memberikan tugas minggu depan bisa dikumpulkan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan jamur? Ayo satu nomor satu. Sebelum kita mengakhiri, Pak meminta salah satu mengikuti dalam doa. Oke, baik, Juli, silakan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Selamat siang.